Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih ada kesempatan kita untuk menaikkan pujian dan menyembah hadirat Tuhan, agar kita sekalian merasakan sukacita surgawi ada di tempat ini. Terlebih kita nanti akan mendengarkan sebagian akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dan kita menaikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat.
persatukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Begitu besar kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan pada kami sekalian pada sore hari ini. Tuhan memberikan kesehatan tubuh kami. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan bertahta di atas pujian kami dan kami dapat merasakan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh haleluya merasakan pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa dan pertolongan-Mu tidak akan haleluya selalu ada dalam kehidupan kami dan Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kami. Kami percaya Kristus adalah penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jika pada sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah. Tuhan, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usirkan, kami tengking. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus memberikan kemenangan. Dan darah Kristus berkuasa bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kehidupan kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah kepada kita sekalian. Tentunya kalau kita tetap berharap, maka Tuhan akan selalu beserta kita. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Kita ulang lagi dari atas. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Haleluya. Roh Kudus tercurah penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Haleluya. Roh Kudus tercurah penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan.
Roh Kudus orang mempelai, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Katakan Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus orang mempelai. Sekali lagi, haleluya. Roh Kudus orang mempelai. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka mujizat itu pasti ada, dan mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Kami hidup di padang gurun dunia yang tandus, tidak bisa menabur, tidak bisa menuai. Satu hal yang sangat kami butuhkan, itulah air kehidupan yang dari surga. Firman-Mu adalah air kehidupan yang dari surga. Curahkanlah di tengah kami sekalian. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan, untuk bisa menumbuhkan kerohanian kami, untuk bisa menguatkan, menyegarkan kami Tuhan, bisa menyucikan, mengubahkan, memandikan kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama. Baik sidang jemaat di Medan, baik sidang jemaat di Mojokerto Tuhan. Urapi semuanya untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan kami, Engkau sanggup menolong kami Tuhan, Engkau sanggup menyempurnakan kami semua. Tuhan tidak pernah menipu kami. Kami hanya mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah kepadamu Tuhan, menyerahkan segenap hidup dalam tangan belas kasih-Mu. Jangan lepaskan kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita bersekutu Medan, sidang jemaat di Medan dan sidang jemaat GSJ PDI di Mojokerto. Ya, kita jadi satu kesatuan dalam fellowship yang ditandai dengan perjamuan suci. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita membaca kembali pelajaran kita Kidung Agung Fatsal yang kelima. Kidung Agung Fatsal yang kelima, ayat yang ke-14a. Masih ayat ke-14a, Kidung Agung 5. Ya, Kidung Agung 5 ini mulai ayat 9 sampai 16, itu judulnya mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Saya ulangi, Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 16, judulnya mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Apanya yang dipuji? Dari awal itu tadi ya, warnanya putih bersih, merah semuanya, sampai 14a. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata yaspis. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata yaspis. Tangan itu perbuatan. Tangan itu perbuatan. Bundaran emas tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Itu bundaran emas, bundar seperti cincin, bulat. Tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Itu menunjuk kasih Allah, kasih Yesus mempelai pria surga. Kasih Yesus mempelai pria surga. Jadi tangannya bundaran emas berhias permata yaspis, artinya
perbuatan kasih Yesus mempelai pria surga. Perbuatan kasih Yesus mempelai pria surga untuk menjadikan gereja Tuhan, untuk menjadikan kita semua gereja Tuhan sempurna seperti Dia, menjadi mempelai wanita surga. Jadi perbuatan kasih Yesus mempelai pria surga untuk menjadikan gereja Tuhan sempurna seperti Dia, menjadi mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai, untuk masuk Yerusalem baru, kerajaan surga, sama dengan menjadi batu permata. Nah itu tadi cincinnya itu ada permata, ada permata. Ini kalau kita sudah masuk permata Tarsis, kalau kita sudah masuk, sudah masuk di Yerusalem baru, berarti kita menjadi batu permata di Yerusalem baru. Yang ada di Yerusalem baru hanya batu-batu permata. Dasarnya semuanya bisa dipelajari di kitab Wahyu. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita. Nah, mari. Kemudian mempelai wanita memuji mempelai pria. Memuji itu artinya kagum. Kagum. Mulai dari rambutnya semuanya kagum mereka. Nah, memuji itu sama dengan kagum, bukan cuma kagum tapi meneladani. Memuji sama dengan kagum dan meneladani. Kagum dan meneladani. Jadi gereja Tuhan harus meneladani atau memiliki, gereja Tuhan harus meneladani, memiliki perbuatan kasih Yesus. Perbuatan kasih Yesus. Untuk apa? Untuk mengasihi sesama. Nah, jadi gereja Tuhan harus meneladani dan memiliki perbuatan kasih Yesus untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Nah, itu istilahnya sama dengan saling mengasihi. Mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Sama dengan saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Ini tentang saling mengasihi. Sudah beberapa kali kita pelajari. Kita lanjutkan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Ini tentang saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, itu di ayat 10 ya, mulai 10 lebih jelas. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu Allah mengasihi kita sampai mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Nah, jadi menurut 1 Yohanes 4:11 saling mengasihi, kita harus saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Nah, itu artinya kita meneladani itu, memiliki perbuatan kasih Yesus seperti Allah. Saling mengasihi adalah seperti Allah mengasihi kita, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Kalau anaknya satu dikorbankan untuk kita, tidak ada lagi untuk dia. Misalnya saya cukup punya barang satu, ini ambil, berarti bagi saya tidak ada lagi. Jadi sama dengan tidak ada lagi untuk dirinya sendiri, untuk diri Allah sendiri, tidak ada lagi. Cuma satu anaknya diserahkan. Nah, ini kasih Allah itu begitu. Nah, menyerahkan anak yang tunggal sehingga tidak ada lagi untuk diri Allah sendiri, dirinya sendiri. Tidak ada lagi. Sama dengan tidak ada kepentingan diri sendiri.
Yang penting manusia ini sudah tertolong, sudah. Tidak ada kepentingan diri sendiri. Sama dengan tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak egois. Nah, itu kasih Allah lewat mengorbankan Yesus, anaknya yang tunggal bagi kita semua. Untuk dirinya tidak ada, yang penting manusia tertolong. Nah, tidak egois, tidak ada kepentingan sendiri, tidak egois. Yang penting kita, bukan dirinya sendiri, yang penting kita. Tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak egois. Demikian juga kita saling mengasihi sampai tidak egois juga. Tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak egois. Nah, itu meneladani. Demikian juga kita saling mengasihi sampai tidak egois, sampai tidak egois. Maka prakteknya, bagaimana mengasihi sampai tidak egois, tidak ada kepentingan diri sendiri. Prakteknya, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ini mengasihi sampai tidak ada kepentingan diri sendiri, sampai tidak egois, mengasihi sesama. Terutama mulai dari nikah rumah tangga. Kita mengasihi sesama mulai nikah rumah tangga sampai tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak egois. Prakteknya 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, ayat 16 sampai 17. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita, menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini Yesus menyerahkan nyawa. Ini perbuatan kasih Yesus. Nah, itu, saudara. Maka kita juga wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Terus 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, ini. Jadi saling mengasihi. Artinya di sini dalam 1 Yohanes 3 16 17, saling mengasihi artinya memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diberikan? Apa yang harus diberikan? Mulai yang paling kecil, harta benda. Itu paling kecil. Dalam gereja Tuhan, uang itu paling kecil. Paling kecil. Nah, jadi mulai harta benda. Kalau kita bisa memberikan keuangan, harta benda, jangan bangga-bangga, paling kecil itu. Berapapun jumlahnya paling kecil masih. Itu mulai yang paling kecil, harta benda, keuangan. Kemudian lebih besar dari itu perhatian. Memberi perhatian. Nah, ada ayat kalau anggota tubuh yang paling lemah harus paling diperhatikan. Kalau enggak, wah terjadi suatu pertengkaran nanti, saling menuduh. Oh ya karena dia kaya diperhatikan, yang miskin tidak. Nah itu bagian tubuh yang paling lemah yang harus diperhatikan. Coba bagian tubuh paling lemah, jantung kita lemah. Coba sembarangan, biar lainnya sehat, jantungnya tidak sehat, tidak bisa. Nah itu paling lemah. Perhatian terutama kepada bagian tubuh yang paling lemah. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, ya. Kemudian sampai yang paling besar seperti Yesus memberikan nyawa bagi sesama kita. Nah itu Yesus memberikan nyawa bagi kita. Tadi ayat 16, kita pun wajib memberikan nyawa bagi saudara kita. Nah inilah berkorban, inilah memberi. Harta, kalau harta kita tidak bisa memberi yang paling kecil, mana bisa memberi perhatian? Ya seperti yang Yakobus katakan, ada orang mau berangkat selamat jalan, padahal tidak punya ongkos, selamat jalan, cuma begitu, karena belum memberi harta. Nah, nomor satu yang kecil dulu, memberikan harta, keuangan. Sesudah itu lebih besar lagi perhatian,
terutama kepada bagian tubuh yang paling kecil. Sesudah itu bisa menyerahkan nyawa, bisa menyerahkan nyawa seperti Yesus. Ya, Tuhan tolong kita. Inilah mengasihi sesama, saling mengasihi sampai tidak ada egois, tidak ada kepentingan. Memberi sesama yang membutuhkan. Itu ya. Apa yang diberi sudah. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ini caranya. Tadi apa yang diberi. Nah, perhatikan ya. Di dalam rumah tangga bagian tubuh yang lemah. Yang lemah itu justru yang diperhatikan. Banyak salah kita. Punya anak sekian. Wah, ini yang paling pintar. Wah, ini yang hebat. Wah, justru salah. Justru yang paling lemah tambah habis. Yang paling lemah itu yang harus diperhatikan. Keliru kita seringkali. Wah, yang dibanggakan, oh ini yang luar biasa, luar biasa. Yang lain sudah loyo semua. Tidak dianggap aku sudah. Nah, jangan. Justru yang paling lemah. Dalam pengembalaan juga. Sudah gak? Dalam pengembalaan juga. Sudah gak? Harus yang paling lemah yang diperhatikan. Bukan yang paling hebat, yang paling lemah yang diperhatikan. Nah, semoga kita mengerti. Kemudian 2 Korintus 9. Bagaimana caranya? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Jadi syarat untuk memberi. Tadi apa yang harus diberi? Sudah tahu? Nah, tinggal praktek. Sekarang syarat untuk memberi. Pertama, memberi dalam kebenaran. Memberi dalam kebenaran. Bukan untuk menjilat. Kalau memberi pada atasan untuk menjilat, naikkan Pak pangkat saya Pak, naikkan. Nah, itu. Memberi dalam kebenaran. Yang benar aja. Ya memang memberi. Memberi bukan untuk menjilat. Memberi bukan untuk menekan. Ayo, kamu sudah saya beri, awas kamu. Nah, bukan. Memberi dengan kebenaran, bukan untuk menjilat, bukan untuk menekan. Ya memang kebenaran dari Tuhan, bahwa kita diberikan berkat oleh Tuhan, di dalamnya ada untuk sesama yang membutuhkan. Itu kebenaran, bukan untuk menjilat, bukan untuk menekan orang, bukan. Kedua, memberi dengan kerelaan hati, tidak terpaksa, tidak memaksa. Saudara, tidak dipaksa. Ayo, awas, yang tidak memberi bahaya, terkutuk ini. Wah, jangan. Nah, itu. Jadi memberi jangan dengan kerelaan hati, tidak dipaksa, tidak memaksa, tidak terpaksa, kerelaan hati. Kemudian memberi dengan sukacita. Nah, ini cara memberi, syarat memberi yang berkenan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita sudah bisa memberi untuk sesama membutuhkan, tadi di ayat 17 sama dengan membuka pintu, bukan ayat 17 dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Saudara, ayat 17. Ya, mari. Barang siapa melihat harta dunia, mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya. Nah, ada yang tidak mau memberi, menutup pintu hati. Tapi kalau kita memberi, membuka pintu hati. Nah, ini jadi kalau kita bisa memberi yang berkenan pada Tuhan, memberi kepada sesama yang membutuhkan, yang berkenan pada Tuhan, sama dengan membuka pintu hati. Membuka pintu hati sama dengan membuka pintu gerbang tabernakel. Nah, kalau kita sudah bisa memberi dengan syarat dari Tuhan itu yang berkenan kepada Tuhan, maka kita sedang membuka pintu hati. Membuka pintu hati. Wah ya, ini butuh perhatian, ini butuh keuangan sedikit, ini butuh surga perhatian dan lain sebagainya. Itu sama dengan membuka pintu hati, sama dengan membuka pintu gerbang
tabernakel kerajaan surga. Membuka pintu gerbang tabernakel kerajaan surga. Pintu gerbang iman. Membuka pintu gerbang iman. Artinya, nah tadi di 2 Korintus 9 ayat 9 itu. Pintu gerbang iman. Tabernakel tiga pintu ya. Baru mau masuk itu namanya pintu gerbang iman. Pintu gerbang kerajaan surga, pintu gerbang iman. Itu pintu gerbang. Ya. Seperti ada tulis yang membagikan, yang memberikan pada orang miskin kebenarannya tetap selamanya. Ini saudara ya, kebenarannya tetap selamanya. Jadi artinya membuka pintu hati sama dengan membuka pintu gerbang kerajaan surga, sama dengan membuka pintu gerbang iman. Artinya ada alat namanya mezbah korban bakaran. Pertama, percaya Yesus dan bertobat. Nah, itu orang memberi, membuka pintu hati, membuka pintu gerbang. Dia orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau tidak beriman, wah enak aja aku yang kerja, kamu yang nerima, enak aja. Begitu. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, semua ini bukan karena aku yang kerja, semua berasal dari Tuhan. Kita bisa memberi. Iman, percaya kepada Yesus dan bertobat. Orang itu bertobat, tidak berbuat dosa, mati terhadap dosa. Kemudian setelah pintu gerbang terbuka ada alat, saudara, mezbah korban bakaran tadi, iman, percaya pada Yesus dan bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa. Kemudian ada alat kolam basuhan, baptisan air yang benar. Itu membuka pintu hati. Sama dengan membuka pintu gerbang surga, sama dengan membuka pintu gerbang iman. Artinya kita percaya Yesus dan bertobat, kita lahir baru. Kita mengalami lahir baru lewat baptisan air, sehingga kita hidup dalam kebenaran seperti tadi, kebenaran Tuhan tadi. 2 Korintus 9 ayat 9. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Kalau memberi kepada orang miskin, memberi perhatian, memberi keuangan kepada orang butuh, kebenarannya tetap selamanya. Kebenaran Tuhan tetap selamanya. Kita hidup dalam kebenaran sampai selamanya. Kita hidup dalam kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Hasilnya, kalau kita sudah bisa memberi, bisa membuka pintu gerbang hati, pintu gerbang surga, pintu gerbang iman, kita hidup dalam percaya, bertobat, baptis air, hidup dalam kebenaran. Hasilnya kita diselamatkan. Orang benar itu diselamatkan, tidak dihukum, tidak binasa. Nah, itu praktek. Jadi hidup benar itu ada prakteknya, yaitu memberi untuk sesama yang membutuhkan. Bisa dari keuangan, bisa perhatian, sampai wajib memberikan nyawa seperti Yesus. Kalau itu terjadi, syaratnya benar, maka kita membuka pintu gerbang surga. Kita hidup dalam kebenaran. Hasilnya kita diselamatkan, tidak dihukum, tidak binasa. Kedua, 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, kemurahan kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang kedua, kita menerima kasih karunia Tuhan. Untuk apa kasih karunia? Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Sama, saya samakan. Untuk pertama, memelihara kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Memelihara kehidupan kita dengan berlimpah-limpah, sehingga kita selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Jadi istilah berlimpah-limpah itu bukan waduh uangnya sampai tidak bisa dihitung, terlalu banyak, bukan. Yang dimaksud berlimpah-limpah itu kita bukan hidup dari uangnya. Mungkin secara manusia loh sedikit dia gajinya, tapi di dalamnya itu ada kasih karunia. Yang besar itu kasih karunianya, bukan uangnya, kasih karunia. Itu saya teringat waktu saya berada di ruang komputer menjadi pengerja,
Kemudian Bapak Pendeta Pongdo Ngalemba datang. Nah, begitu mengajar saya. Pak Wi, 5.000 yang kamu terima sekarang sudah beda ya. Nah, ya saya enggak ngerti, tapi ya sebab di dalamnya ada kemurahan. Ada kemurahan. Ya begitu saja. Nah, setelah saya jadi gembala baru tahu. Oh iya, bukan uangnya. 5 roti 2 ikan apa artinya? Untuk seorang anak pas-pasan. Untuk 5.000 orang, waduh, dijilat saja sudah hancur 5.000 orang. Tapi kalau ada dalam tangan Tuhan, tangan kemurahan, bisa. Nah ini yang penting. Kalau kita bergantung pada uangnya, wah kita kikir, waduh kurang ini biar banyak, wah nanti berkurang, nanti ini. Tapi kalau kita melihat bukan uangnya, tapi kasih karunia Tuhan di dalamnya, oh kita yakin tidak kekurangan, amin, berkelimpahan. Tuhan tolong kita. Semoga kita mengerti. Boleh punya uang banyak, uang sedikit terserah, tapi yang penting jangan bergantung pada. Di dalam uang itu ada kasih karunia Tuhan yang besar. Itu hidup kita. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kedua, untuk membuat kita tadi ayat 9 berkelimpahan. Ya, bukan ayat 8 ya. Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi ini gunanya kalau kita memberi, Tuhan memberi kasih karunia untuk melimpahkan, untuk memelihara hidup kita secara berlimpah-limpah, selalu mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain, selalu mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, untuk membuat kita berlimpah-limpah dalam perbuatan kebajikan, perbuatan baik kepada sesama. Melimpah seperti jubah sampai ke kaki. Nah, itu perbuatan kebajikan yang melimpah-limpah, perbuatan baik kepada sesama yang melimpah, tidak merugikan sesama, tidak menipu sesama, tidak menyakiti sesama, tapi perbuatan baik kepada sesama, melimpah, berlimpah-limpah sehingga menjadi pakaian mempelai, jubah mempelai yang putih berkilau-kilau. Perbuatan baik yang melimpah-limpah sama dengan jubah putih berkilau-kilau. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar dari orang kudus. Dalam terjemahan lama, perbuatan kebajikan dari orang suci. Karena kain kasah halus bagian bawah, itulah ibarat segala kebajikan orang-orang suci. Perbuatan baik itu kalau dikumpulkan, terus berbuat baik, terus dikumpulkan menjadi jubah putih berkilau-kilau. Tidak akan hilang. Tuhan tidak menipu kita. Amin. Tuhan tidak menipu. Seperti Dia selalu berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat baik, dijumlah, diinventaris, ditulis, dijumlah, satu waktu menjadi jubah putih berkilau-kilau. Tapi kalau kita tidak memberi, malah berbuat jahat, malah merugikan orang, maaf, telanjang, tidak punya jubah. Telanjang berarti ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Semoga kita mengerti. Ini yang pertama, praktek saling mengasihi, memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Apa yang diberi sudah, syaratnya sudah. Kalau itu terjadi, kita membuka pintu hati, pintu gerbang kerajaan surga, pintu gerbang iman. Kita percaya Yesus, iman dan bertobat, lahir baru, hidup dalam kebenaran sampai selama-lamanya. Hasilnya selamat, mendapat kasih karunia Tuhan, memelihara secara berlimpah, mengucap syukur menjadi berkat, dan untuk melimpahkan perbuatan baik kepada sesama, menjadi jubah mempelai. Tuhan tolong kita. Yang kedua, praktek saudara, kita saling mengasihi sampai tidak egois, tidak ada kepentingan diri sendiri. Itu yang kedua, saudara. Yang kedua kita membaca, saudara. Yang kedua kita membaca di dalam Matius 7
12 sampai 14. Matius 7, 12 sampai 14. Mari kita baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum, Taurat, kitab para nabi. Itulah mengasihi sesama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kena pintu juga. Tadi memberi kepada sama, kena pintu hati, pintu gerbang. Nah itu. Sedangkan kita lihat sesama butuh, tidak memberi saja, menutup pintu hati. Apalagi kita sesama kita sakiti, kita ini waduh, bukan cuma menutup, kunci rapat-rapat, pintu surga dikunci juga. Nah itu, hati-hati, jangan sampai bertindak sembrono. Tuhan tolong kita. Nah ini sekarang kedua, lebih jelas. Saling mengasihi, tadi ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagi kita, orang katakan kepada kita, orang berpikir tentang kita, lah lakukan dulu pada mereka. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kamu mau berbuat sesuatu, balik dulu. Saya mau lakukan apa pada si A, begini, balik dulu. Kalau si A lakukan pada saya, bagaimana? Kuat kita. Kalau kita, waduh jangan, aku marah, jangan lakukan. Begitu, gampang saja mengasihi sesama. Kalau kita mau berkata sesuatu tentang orang itu mau ngomong, pikir dulu, kalau dia yang ngomong ke aku begitu, bagaimana aku? Kuat aku? Tidak kuat, jangan. Nah itulah saling mengasihi. Sederhana bukan? Nah itu. Kita mau berpikir orang, kita berpikir tentang orang, begini. Nah coba dibalik. Kalau orang itu berpikir tentang saya begitu, sakit hati enggak saya? Kalau sakit hati jangan. Nah, begitu. Jadi simpulkan, saling mengasihi adalah pertama, segala sesuatu yang kita inginkan sesama perbuat, katakan, dan berpikir tentang kita, maka itulah yang kita perbuat lebih dahulu. Kita perbuat, kita katakan, kita pikirkan kepada sesama lebih dahulu. Nah, kalau ingin kata-kata, ya sesama bisa berkata tentang aku ini baik, ngomong dulu, oh dia baik. Nanti oh dia baik, begitu. Tapi kalau kita, tapi sesama begitu ngomong sedikit aja ngamuk kita. Lah itu. Makanya saya selalu katakan, balik dulu. Hukum balik ini penting. Kalau saya berbuat begitu, saya misalnya pinjam uang kepada, bukan saya, siapa pinjam uang, nanti tidak saya kembalikan. Apakah kalau dia pinjam ke kita, lalu tidak dikembalikan, kita ketawa-ketawa? Nah begitu, jangan kalau begitu. Kalau ada niatan tidak kembalikan, jangan pinjam, sudah jangan. Titik. Itu mengasihi sesama. Ya, saya ulang. Pertama, saling mengasihi adalah segala sesuatu yang kita inginkan sesama perbuat, berkata dan berpikir tentang kita, maka itulah yang kita perbuat, kita katakan dan kita pikirkan kepada sesama. Terutama mulai dari nikah rumah tangga. Nah, ini ukuran nikah rumah tangga. Kalau di rumah tangga saja tidak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi di luar? Ukuran. Nah itu, mari orang tua pada anak, anak pada orang tua, suami pada istri, istri pada suami. Diukur dulu. Kalau aku ngomong gini ke suamiku, kira-kira dia marah enggak? Kalau marah enggak usah. Enggak usah sudah. Nah itu. Nah, kalau dia enggak marah, ya katakan kepada dia. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kakak, adik, abang, adik, semuanya. Ayo saling mengasihi. Sudah waktunya ini. Sudah waktunya membuka pintu semua. Jangan menutup pintu kerajaan surga. Buka semua. Mulai pintu gerbang buka. Nah, nanti pintu kemah buka. Sampai pintu tirai buka.
sempurna kita seperti itu. Nah, Tuhan tolong kita. Kedua, Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini saling mengasihi artinya yang kedua adalah melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Hanya melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Ya, itu. Nah, jangan merugikan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Ini berurutan. Yang pertama, kedua, berurutan sampai ketiga. Ini saling mengasihi. Satu lagi, ketiga, Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di ayat 17, jangan membalas. Jangan kalah pada kejahatan itu artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini terakhir. Saling mengasihi adalah, saudaraku, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu saudara, Tuhan tolong. Maka Matius 7:13. Kalau Matius 7:12 sudah kita lakukan, apa yang kita inginkan sesama lakukan dan seterusnya pada kita lakukan dulu. Kedua, hanya berbuat baik kepada sama, jangan berbuat jahat, jangan merugikan, jangan menipu. Ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini namanya kita masuk pintu sesak, pintu sempit. Masuklah melalui pintu sesak, pintu sempit, karena lebarlah pintu, luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Hati-hati. Jadi ini kalau kita sudah melakukan saling mengasihi tadi ABC, maka Matius 7:13 kita melewati pintu sempit. Kita membuka pintu sempit. Artinya membuka pintu kemah tabernakel. Kita membuka pintu sempit, pintu kedua. Tabernakel itu saudara 3 ruangan, berarti ada 3 pintu. Pintu gerbang, pintu hati kita, buka. Yang kedua, saudaraku, pintu sempit, pintu kemah, buka. Pintu sempit, itu pintu kemah. Membuka pintu kemah tabernakel sama dengan masuk ruangan suci. Halaman di luar sana, kemudian ada pintunya, kedua itu. Begitu kita buka pintu sempit, kita masuk pintu sempit. Memang, waduh, saudaraku, apalagi membalas kejahatan dengan kebaikan, waduh, rasanya tidak bisa masuk pintunya. Kok enak sekali dia. Tidak bisa masuk pintunya, terlalu sempit seringkali. Terlalu sempit saja pintunya. Tetapi kalau kita lakukan, wah, sukacitanya tak terkatakan. Saya bersaksi di Papua itu, seorang hamba Tuhan, ya kenal tidak seberapa, ya kenal nama, tahu nama. Tapi waduh, terlalu. Mengadakan rapat mau Natal, salah satu usul, kami mengundang Pak Wijaya, Pak. Buyar, selesai, buyar. Waduh, sampai begitu. Satu waktu dia telepon saya, Pak, begini saya butuh. Oh, sini Pak, datang. Saya dengan istri, ya berbuat baik. Waduh, betul-betul kepuasan itu luar biasa. Bisa membalas kejahatan dengan kebaikan itu luar biasa. Nah, itu membuka pintu sempit, memang sempit sekali. Dalam hati enak sekali. Kamu menyakiti aku, kamu ini enak sekali kamu. Nah, begitu. Tapi mari kita belajar. Masuk pintu sempit, masuk pintu sempit, membuka pintu sempit artinya masuk pintu sempit artinya membuka pintu kemah tabernakel. Masuk ruangan suci, kandang penggembala. Nah, ini bisa tergembala. Kalau sudah bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, bisa tergembala. Sudah bisa masuk pintu sempit. Nah, masuk ruangan suci, masuk kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Ketekunan dalam kebaktian umum, pelita emas, persekutuan dengan Allah Roh Kudus.
Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, meja roti. Ketekunan kebaktian pendalaman Alkitab, persekutuan dengan anak Allah. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, mezbah dupa emas, persekutuan dengan Allah Bapa. Jadi, saudara, jadi dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Seperti ranting melekat kepada pokok anggur yang benar. Nah, itu manusia Tritunggal, tubuh jiwa roh. Tapi diwakili satu pribadi, ranting, satu ranting. Allah Tritunggal, tapi diwakili satu pokok, pribadi Yesus, pokok yang benar. Jadi kalau tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal, seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Hasilnya, nah inilah orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Hanya berbuat baik, tidak berbuat jahat, hanya berbuat baik, tidak berbuat jahat, saudara, sampai membalas kejahatan dengan baik. Seperti ranting melekat, tergembala dia dengan benar baik. Ranting melekat kepada pokok anggur yang benar. Hasilnya, Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Yohanes 10 ayat 9 sampai ayat 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ini pintu sempit. Yesus itu pintu sempit. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Memang mau masuk kandang penggembalaan, masuk pintu sempit. Waduh, gembalanya juga masuk pintu sempit, harus khotbah terus. Sidang jemaat juga masuk pintu sempit, harus dengar terus. Ya itulah pintu sempit. Tapi di balik pintu sempit menemukan padang rumput. Waduh, kalau satu domba, satu padang rumput kapan habisnya? Nah itu berkelimpahan. Di balik pintu sempit ada padang rumput. Luar biasa. Saudara, nah hati-hati ya. Pencuri datang untuk mencuri, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Hasil pertama, hidup dalam kelimpahan. Secara jasmani sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Secara rohani, damai sejahtera. Dibaringkannya aku di padang rumput yang hijau. Berbaring. Damai sejahtera, enak dan ringan. Kalau duduk di rumput itu mantap dalam penggembalaan, tidak jatuh. Mantap. Tapi kalau berbaring, menikmati dia. Makanya mantap dulu 3 macam ibadah. Mantap itu duduk di padang rumput, tidak goyang, mantap. Sebentar lagi kita dibaringkan. Percayalah. Kalau sudah mantap, buka pintu kemah, masuk pintu kandang penggembalaan, pintu sempit, duduk, mantap, 3 macam ibadah. Sebentar lagi, sudah tuh, hidup kelimpahan kita nikmati. Satu, kedua, dibaringkan. Dibaringkan, pasti dibaringkan. Menikmati, enak, ringan. Biar singa sana sini, nggak apa-apa ada gembala agung. Kita enak dan ringan. Biar suara, waduh ini begini, nanti ekonomi begini. Ya, kita tenang saja, enak dan ringan. Enak dan ringan. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita. Hasil kedua, Yohanes 15 ayat 1 dan 3. Yohanes 15 ayat 1 dan 3. Pasti berbuah. Cepat atau lambat kalau ranting melekat pada pokok anggur yang benar pasti berbuah. Tenang saja. Ya, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan. 4. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Harus tinggal, tetap melekat, cepat lambat berbuah. Jadi Yohanes 15 1-3, kita mengalami penyucian.
kita mengalami penyucian dari keinginan daging, kehendak daging, lewat firman pengajaran yang benar. Sehingga pokok anggur benar itu pengajaran benar. Sehingga kita bisa berbuah. Kita bisa berbuah. Nah ini, kalau diguntingi, disucikan, kita bisa berbuah sama dengan berubah. Berbuah sama dengan berubah. Nah itu berubah. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Berbuah sama dengan berubah, mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah itulah 9 buah roh. Menghasilkan 9 buah roh. Galati 5, 22, 23. Menghasilkan 9 buah roh. Ini buah-buah yang manis. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini gambar Allah Bapa. Kasih itu Allah Bapa. Sukacita, damai itu dari Allah Bapa. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, gambar anak Allah. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, gambar Allah Roh Kudus. Kita menghasilkan 9 buah roh, hidup kita menjadi manis, dan kita kembali pada gambar Allah Tritunggal. Kita kembali pada gambar Allah Tritunggal. Saudara, nah itu semua. Kita menjadi mempelai wanita surga. Manusia diciptakan mula-mula menurut gambar Allah Tritunggal, sama mulia dengan Tuhan. Kembali pada gambar Allah Tritunggal, sama mulia dengan Tuhan, menjadi mempelai wanita surga. Hidup itu manis sampai menjadi mempelai. Itulah penggembalaan. Kita tinggal tunggu waktu dalam penggembalaan. Seperti tanaman itu, ranting melekat pada pohon, ya cepat atau lambat pasti berbuah manis. Terus saja melekat, terus tekun. Sekalipun masih ada kesalahan, ini terus tekun, terus tekun. Terus disucikan, sampai berubah, diubahkan. Berbuah manis, hidup itu menjadi lebih manis sampai berbuah sempurna, berbuah roh, 9 buah roh, kembali pada gambar Allah Tritunggal. Kita menjadi mempelai wanita surga. Ini pintu kedua, pintu kemah, pintu sempit. Buka malam ini, yaitu apa yang kau inginkan sesama perbuat ini, ayo lakukan dulu. Hanya berbuat baik, jangan berbuat jahat. Membalas kejahatan dengan dua. Itu sudah bisa masuk pintu sempit. Bisa masuk kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Itu bisa hidup kelimpahan dan bisa berbuah manis. Hidup itu jadi manis sampai mempelai wanita, buah-buah roh, gambar Allah Tritunggal, mempelai wanita. Tapi bahaya. Tadi di Matius 7 ayat yang ke-13, hati-hati. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan. Luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Waspada. Waspada. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memilih pintu lebar. Tidak mau pintu sempit. Yang memilih pintu lebar sama dengan tidak mau masuk kandang penggembalaan, tidak mau tergembala dengan benar dan baik, tidak tekun dalam 3 macam ibadah, terlalu sempit dia. Waduh, ini ibadah lagi, aduh ibadah lagi, aduh ibadah lagi. Bahaya. Dan kenyataannya betul, banyak orang. Hati-hati. Saudara, sekali lagi, banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang memilih pintu lebar, tidak mau masuk pintu sempit kandang penggembalaan, tidak mau tergembala dengan benar dan baik, sehingga menjadi ranting yang kering, tidak melekat pada pokok. Ranting kering, kering rohaninya. Di ayat tadi Yohanes 10 ayat 10, pencuri. Pencuri. Ini Yohanes 10 ayat 10.
Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes bukan Yosua. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, itu siapapun yang tidak mau masuk pintu sempit, termasuk gembala jadi pencuri, pembunuh. Domba-domba jadi pencuri, pembunuh. Yang akan dibinasakan selama-lamanya. Ranting kering, mereka menjadi pencuri, pembunuh. Nah, bukan gembala, bukan domba, tapi pencuri, pembunuh, semuanya yang akan dibinasakan selama-lamanya. Banyak yang memilih. Hati-hati, hati-hati. Hari-hari ini Tuhan tolong kita semua. Banyak dibuka pintu yang lebar. Wah, kamu ibadah sampai berapa jam dengar firman, sampai gini, sampai gitu. Pintu sempit. Pintu sempit. Malah ada yang bilang dulu, oh supaya pendetanya kaya, 3 macam ibadah, kolektor terus supaya kaya. Begitu hari-hari ini. Hati-hati, waspada. Siapa yang tidak masuk pintu sempit dialah pencuri, pembunuh. Ranting yang kering. Nah, ranting kering tadi, kering rohani, ucapannya kering. Dusta, gosip, fitnah, yang salah jadi benar, benar salah, sampai menghujat. Pengajaran benar, menghujat Tuhan, menghujat orang benar. Nah, itu ranting kering. Akhirnya jadi pencuri, pembunuh. Binasa selama. Baik gembala, baik domba-domba sama. Kalau tidak mau masuk pintu sempit, jadi pembunuh dan pencuri. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita merayok. Biarlah kita masuk pintu sempit kedua. Itulah pintu kemah. Tergembala. Semuanya digembalakan oleh Tuhan. Sampai hidup kelimpahan. Sampai takkan kekurangan. Itu hidup kelimpahan, takkan kekurangan aku. Sampai berbuah manis. Sampai berbuah 9 buah roh. Kembali pada gambar Allah Tritunggal, sempurna seperti Yesus. Tuhan tolong. Ketiga, pintu ketiga. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai 9. Ini saling mengasihi. Roma 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tadi itu Matius 7 memenuhi hukum Taurat, ya itu saling mengasihi. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang ketiga, saling mengasihi adalah membereskan semua hutang. Mulai hutang uang beres. Hati-hati sekarang, pinjaman-pinjaman gampang, tapi susah bayarnya. Gampang dapatnya, susah bayarnya. Beberapa orang minta doa pada saya. Om doakan, saya keliru. Nah itu jeratnya antikris. Gampang dapatnya. Tidak usah kenal orangnya, tidak usah. Dapat, tapi ketika mau bayar susah setengah mati. Susah. Hati-hati. Kalau sudah tawaran-tawaran demikian, jangan. Sudah jangan. Ya, hutang uang harus beres ya. Kalau umpama kita berdagang, aduh memang macet, tidak bisa. Ngomong, jangan ditagih ngamuk. Jangan. Minta waktu lagi. Tolonglah saya. Sungguh-sungguh asal tulus. Saya kira bisa. Tuhan tolong kita. Asal bereskan semua. Jangan lari sana lari sini, bereskan semua. Ya, Tuhan tolong semuanya. Jadi hutang janji juga. Nah, hutang janji juga harus digenapi. Hutang janji harus digenapi. Sampai terakhir hutang dosa. Ini yang paling tinggi. Hutang dosa, terutama hutang dosa harus dibereskan. Hutang dosa harus dibereskan lewat pelayanan pendamaian imam besar. Di mana ada pelayanan imam besar? Waktu di tabernakel, Harun imam besar 1 tahun 1 kali masuk ke ruangan maha suci mengadakan pelayanan pendamaian. Lewat pintu mana itu? Pintu tirai, pintu ketiga. Nah ini
Jadi membereskan hutang dosa lewat pelayanan pendamaian oleh imam besar sama dengan kita masuk pintu tirai. Kita masuk pintu sempit yang ketiga sama dengan pintu tirai. Jadi dari sana ada pintu gerbangnya, nah, itu pintu iman, pintu hati terbuka, kemudian pintu kemah tergembala, kemudian pelayanan pendamaian imam besar. Kita masuk pintu tirai. Harun membawa dupa dan darah. Dulu imam besar Harun, sekarang imam besar Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dulu imam besar Harun bawa dupa untuk ukupan untuk penyembahan, dan darah binatang dia bawa untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Sekarang Yesus imam besar mengadakan pelayanan pendamaian, masuk pintu tirai, saudara, mengalami perobekan daging sepenuh. Masuk pintu tirai itu artinya kita mengalami perobekan daging sepenuh. Kalau Yesus sampai mati di kayu salib, kalau kita mengalami perobekan daging sepenuh sampai daging tidak bersuara lagi, itu pintu tirai. Sama, Yesus mengadakan pelayanan pendamaian melewati pintu tirai. Dia mengalami perobekan daging sampai mati di kayu salib. Kalau kita mau mengalami pelayanan imam besar harus masuk pintu tirai juga. Kita harus mengalami perobekan daging sampai tidak bersuara lagi. Tidak bersuara lagi. Nah, itu. Yesus membawa dua sama. Yesus mengadakan pelayanan pendamaian dengan membawa darahnya sendiri. Dan dupa itu doa penyautan, doa syafaat. Bisa mengerti satu perbandingannya antara Harun dulu bawa darah binatang dan bawa dupa untuk ukupan. Tapi kalau Yesus melewati pintu gerbang harus mati, mengalami perobekan daging sampai mati di kayu salib. Nah, kita mengalami perobekan daging sampai daging tak bersuara lagi. Puji Tuhan. Yesus membawa darahnya sendiri. Membawa dupa artinya dia berdoa syafaat, berdoa penyautan untuk kita semuanya. Mari dupa dulu. Membawa dupa dulu. Saudara, Tuhan tolong kita semua. 1 Yohanes 2, dupa dulu. Pelayanan imam besar ditandai dupa dan darah. Dupa 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ini dalam terjemahan lama doa syafaat. Mari, hai anakku, inilah kusuratkan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dan jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Jadi ini Yesus menaikkan doa syafaat. Yesus sebagai imam besar, gembala agung yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, menaikkan doa syafaat, doa penyautan supaya kita jangan berbuat dosa, jangan jatuh dalam dosa, supaya kita jangan berbuat dosa. Kalaupun kita berbuat dosa, ada doa syafaat untuk mengampuni, doa pengampunan dosa bagi kita. Itu siang malam dia lakukan, tidak pernah tidur. Dari atas dia berdoa syafaat, doa penyautan. Jangan berbuat dosa, tahan. Tapi kita keras hati berbuat dosa, masih ada doa pengampunan, ampuni. Itu. Dan di dunia ada gembala manusia, ini gunanya penggembalaan. Di atas ada gembala agung, imam besar, di takhta Allah Bapa. Di dunia ada gembala manusia. Nah, ini tanggung jawab gembala. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Gembala manusia. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu.
sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Gembala manusia berdoa syafaat, berdoa penyautan, supaya kita jangan berbuat dosa. Nah itu. Jadi saya sering menerangkan dari atas ditarik, doa penyautan Yesus, jangan jatuh, ditarik. Dari bawah gembala junjung, ayo jangan jatuh, ayo. Tapi kalau kita keras hati tidak taat, nah keras hati itu tidak taat, berbuat dosa, masih ada doa pengampunan. Gembala manusia juga menaikkan doa pengampunan. Nah ini seperti waktu Musa, Keluaran 32, Israel menyembah lembu emas, Musa menghadap Tuhan. Tuhan, ampuni mereka. Mereka berdosa besar. Kalau Tuhan tidak ampuni, namaku, nama Musa coret dari kitab kehidupan. Itulah seorang gembala. Harus berkorban untuk sidang jemaat. Doakan saya bisa demikian. Berkorban. Kalau ada jemaat yang tidak taat dinasihati, tidak taat, terus ngotot, ya kita doakan. Kita doakan, saudara, Tuhan tolong supaya namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Nah inilah doa seorang gembala. Makanya penting digembalakan. Penting, dari atas ditarik gembala agung. Tuhan tolong kita semua. Nah ini dupa pelayanan pendamaian, membereskan hutang dosa. Kedua, darah, percikan darah. Nah di sini percikan darah, saudara. Yang kedua ada percikan darah. Matius 5, 23 sampai 26. Matius 5, 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini pelayan Tuhan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kita sudah menyakiti orang lain, kita merugikan orang lain, kita ingat, tinggalkan persembahanmu. Ada yang salah juga, Om, saya mau turun, saya tidak layak. Loh, saya bilang, apa kau pikir aku layak juga? Sama, tidak layak gitu. Jangan turun, buang dosanya, jangan pelayanan yang dibuang. Buang dosanya, jangan pelayanan yang dibuang. Oh iya, jangan sok rendah hati. Saya tidak layak, saya berhenti. Wah, setan bersorak-sorai, ditelanjangi gitu. Jangan, dosanya yang dibuang. Om, saya berbuat dosa, ampuni saya. Ayo, saya doakan saya Om. Saya tetap melayani. Itu yang betul. Itu rendah hati. Kalau tadi sok rendah hati, makanya saya bilang, kau pikir aku layak juga jadi gembala? Tidak layak. Diam dia langsung. Begitu, jangan begitu. Ada percikan darah Yesus. Ini, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, pergi dulu, berdamai dulu. Bukan tinggalkan, ya sudah berhenti saya, pergi. Bukan, berdamai, pergi ke saudaramu, berdamai. Dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan, untuk melayani. Betul ya? Nah itu 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau pada hakim, hakim menyerahkan kau pada pembantunya, engkau dilemparkan dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, Tuhan tolong kita. Jadi, saudara ini, saudara kita ada tanda darah, percikan darah. Yang kedua, satu tanda dupa, kedua tanda darah, percikan darah. Artinya, saudara, untuk membereskan hutang dosa, maka kita harus berdamai. Kita harus berdamai oleh dorongan firman pengajaran yang benar, yang menunjukkan dosa-dosa kita. Nah, kita harus berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Tambah ya, kita harus berdamai dengan Tuhan, vertikal, ngaku sama Tuhan, dan sesama. Oleh dorongan pedang firman
pedang firman. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang menunjuk dosa-dosa kita. Sehingga kita sadar. Yang penting sadar. Yang penting sadar, jangan ngotot, sadar. Nah, jangan dusta. Oh enggak, saya enggak. Padahal iya, sadarlah. Kalau sadar ya aku yang salah, itu sadar. Kemudian menyesal. Nah, itu hancur hati sudah. Menyesal, aduh saya salah. Mengaku dosa. Nah ini hancur hati. Sadar, menyesal, mengaku dosa. Itu hancur hati. Mengaku dosa pada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu berdamai. Baru satu jalan. Berdamai lagi adalah oleh dorongan pedang firman. Kita mengetahui bahwa banyak dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Banyak. Dari kecil sampai tua diampuni terus. Banyak. Nah, oleh sebab itu kita bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Hancur hati juga. Melihat orang mengaku dosa itu kita hancur hati. Betul. Ampuni saya. Sudah. Hancur hati. Kita mengampuni dosa orang lain dengan hancur hati. Dan melupakannya. Nah, kalau dua jalan, tadi mengaku, kemudian mengampuni, tadi mengaku, mengampuni, dua jalan, maka darah Yesus, nah ini percikan darah, membasuh segala dosa kita. Darah Yesus membasuh segala dosa kita. Membereskan segala dosa kita. Tuhan tolong kita semua. Ayo, semoga kita bisa mengerti. Membereskan. Saya tunjukkan dulu ayat 26. Kalau tidak mau berdamai, tidak bisa dihapus hutang dosanya. Matius 5:26. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu sampai lunas. Jika kita tidak mau berdamai, maka dosa-dosa itu menjadi hutang yang tak terlunaskan sampai binasa di neraka selamanya. Penjara neraka. Penjara di bumi. Penjara di bumi itu kalau ada dosa kita letih lesu, beban berat, susah payah. Nggak semangat lagi hidup itu. Nah itu penjara di bumi. Sampai penjara di neraka selama-lamanya. Kalau tidak mau beres. Tapi kalau kita berdamai, dosa sudah dibereskan oleh darah Yesus. Tanda dosa sudah beres oleh darah Yesus. Tandanya. 1 Yohanes 3, 20, 21. 1 Yohanes 3, 20, 21. Mari. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22. Dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tanda hati, tanda kita sudah, tanda dosa sudah dibereskan oleh darah Yesus, yaitu hati nurani tidak tertuduh dan tidak menuduh. Hati nurani tidak tertuduh dan tidak menuduh. Sama dengan hati nurani yang baik, hati nurani yang tenang. Hati nurani yang baik, hati nurani yang tenang. Itu semua. Sehingga kita bisa memiliki keberanian percaya tadi. Kita memiliki keberanian percaya untuk menghadap kepada Tuhan. Untuk mendekati Allah, menghadap Allah, menghadap Yesus, imam besar, gembala agung. Nah, kita menyembah kepada Dia. Kita berdoa, menyembah Dia, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Kalau sudah beres hati nurani, sudah beres semua, hati nurani tidak tertuduh, tidak menuduh, wah kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kita bisa berdoa. Kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita bisa berdoa, menyembah Dia, menyerahkan semua, mengulurkan tangan, menyerahkan semua kepada Yesus, imam besar, gembala agung. Hati nurani harus selalu tenang. Kalau sudah hati tidak tenang, ada sesuatu yang tidak beres. Minta pada Tuhan.
Tuhan berilah kepekaan kepada saya. Hati nurani saya tahu ada yang tidak beres. Nah, itu penting. Jangan kita merasa beres semua. Tapi kalau ada yang tidak beres, cepat selesaikan. Hati nurani yang tidak beres, bereskan oleh darah Yesus. Ada keberanian percaya menghampiri Tuhan. Tenang, hati nurani tenang. Ada keberanian percaya mendekati Tuhan. Berdoa, menyembah, mengulurkan tangan. Hamba serahkan semua. Hasilnya Tuhan mengulurkan tangan setia. Yesus imam besar gembala agung mengulurkan tangan setia belas kasihnya kepada kita. Hasilnya Ibrani 4, 14, 16. Ibrani 4, 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan dia. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Belas kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah ini saudara. Jadi tangan belas kasih imam besar diulurkan kepada kita untuk saudara turut merasakan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi saudara-saudara yang dalam penderitaan, jangan pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan bukan cuma tahu, turut merasakan. Dia mengulurkan tangan setia belas kasih untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, menanggung segala kelemahan kita, sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tapi kita tetap mengikut melayaninya sampai Tuhan datang kembali. Ini kelemahan-kelemahan ditanggung oleh Tuhan, sehingga kita bisa tetap mengikut melayani sampai Tuhan. Kedua, dia bisa tangan setia belas kasih imam besar sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Menolong tepat, menyelesaikan semua masalah yang mustahil tepat pada waktunya. Kita sabar menunggu waktu Tuhan. Kita sabar menunggu waktu Tuhan. Ini yang pertama, pertolongan Tuhan. Segala kelemahan ditanggung, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan, tetap mengikut melayaninya sampai Tuhan, setia berkobar sampai Tuhan datang dalam ibadah pelayanan. Yang kedua, terakhir, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5, ini mengulurkan tangan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ditinggikan pada tangan setia belas kasih imam besar gembala agung sanggup meninggikan kita pada waktunya. Meninggikan artinya mengangkat dari kejatuhan-kejatuhan akan dosa-dosa, sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci kembali hidup benar, hidup suci. Banyak contoh-contohnya. Daud jatuh, ya, saudara. Petrus bimbang, jatuh juga, tenggelam juga, bisa ditolong. Makanya Petrus tuliskan pengalaman hidup. Nah itu saudara. Banyak yang sudah jatuh. Perempuan Samaria, bangsa kafir jatuh 5 kali kawin cerai, masih bisa diangkat, dipulihkan. Hidup benar, hidup suci kembali, dan kita dipakai. Kalau hidup benar, hidup suci, kita diperlengkapi jabatan pelayanan karunia Roh Kudus untuk dipakai dalam kegerakan hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Ayo siap. Bulan ini di Jambi, ada yang bisa ikut, silakan digerakkan ikut, digerakkan berdoa, silakan digerakkan memberikan persembahan, silakan. Terserah gerakan Tuhan kepada kita. Tapi jangan abaikan gerakan Tuhan. Jangan nanti saja. Itu suara Firaun. Nanti saja, setan. Nanti saja. Kalau kita nantikanlah lebih cepat
dari setan. Ya, Tuhan tolong. Ayo, terutama yang merasa, ya saya ini dulu najis dulu, sekarang sudah dibenarkan, disucikan. Ayo, semangat. Layani Tuhan. Mulai dalam nikah, penggemalaan, semangat. Antar penggemalaan, fellowship, semangat. Sampai tubuh sempurna. Bulan 9 nanti di Malang. Siap-siap nabung. Ya, hotelnya, ininya semua kami panitia yang tanggung. Tinggal ongkos. Kalau enggak mampu dari Medan naik pesawat Jakarta, wow macam-macam. Kereta api mau selonjor bisa, mau apa bisa semua. Macam-macam. Semuanya bisa ditempuh semua. Ayo kita berjuang. Ada peresmian gereja juga. Saudara kan ikut juga berkorban. Ayo. Semuanya biarlah kita gerak. Bulan 9 tanggal 26, 27, 28. Ya, baik. Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo gerakan hujan akhir. Kemudian jatuh, gagal menjadi berhasil indah pada waktunya. Semua jadi indah. Pengkhotbah 3:11 semua jadi indah pada waktunya. Diangkat, diubahkan sampai diangkat di awan-awan. Tangan imam besar mengangkat kita sampai ke awan yang permai. Kita diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Ini yang paling indah, menjadi sempurna sama mulia dengan Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Ini yang paling indah di awan-awan yang permai. Sorak-sore haleluya, perjamuan kawin anak domba. Firdaus 1000 tahun damai. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayo buka pintu-pintu, mulai pintu hati. Buka pintu hati, memberi, mengunjungi sesama yang membutuhkan. Ayo, mana ini? Oh, sebelah saya kok enggak masuk-masuk. Telepon dan lain sebagainya. Ayo memberi, mengunjungi. Buka pintu hati dulu, pintu gerbang, pintu iman. Kita hidup dalam kebenarannya. Oh, itu sudah diberkati. Buka pintu kemah, pintu sempit, tergembala dengan benar. Duduk, mantap. 3 macam ibadah, berbaring. Pasti bisa berbaring. Dan buka pintu tirai, pelayanan imam besar. Ada dupa, ada darah. Selesaikan hutang-hutang, termasuk hutang dosa, lewat berdamai. Kalau sudah beres, hati nurani tidak menuduh, kita bisa berdoa menyembah. Ayo praktekkan malam ini. Kita mengangkat tangan pada Tuhan. Semua jadi indah. Tuhan ulurkan tangan. Semua jadi indah pada waktunya. Amin. Tuhan tolong. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima perjamuan suci. Nomor 10 suplemen. Semua menjadi indah pada waktunya. Puji Tuhan. Mari silakan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak. Ayat 2. Jalan Tuhan, jangan paksakan jalan sendiri. Ikuti jalan Tuhan. Ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Haleluya. Dan masa depanku, serahkan semua kepada Dia. Semua akan indah pada waktunya. Kan hidupku, nantikan Tuhan berkarya
indah pada waktu. Dengan haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata. Banyak air mata mungkin. Belum manis, belum indah, pahit, getir, kecut. Banyak masalah mungkin, belum beres. Datang pada Tuhan, serahkan semua. Pasti indah. Gagal mungkin, najis, kotor, serahkan pada Dia. Sekali lagi. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Serahkan, saya serahkan kepadamu. Engkau imam besar, gembala agung kami. Oh haleluya. Engkau jadikan semua indah Tuhan. Hidupku, keluargaku, sidang jemaat. Sekali lagi, yang sangat mustahil, yang sangat kotor, yang sangat gagal, yang sangat menderita, pahit. Yang sudah baik, serahkan juga hidup kepada Dia. Nikah, buah nikah yang terganggu, serahkan pada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, tidak bisa apa-apa Tuhan. Baik kami di Medan, baik kami di Mojokerto Tuhan. Oh haleluya. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Ulurkan tangan belas kasih. Angkatlah kami Tuhan. Jadikan semua indah pada waktu, manis pada waktu, sampai yang terindah, termanis, sempurna, sama mulia dengan Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Ya lawasana. Haleluya. Ya lawasana. Oh haleluya. Ya lawasana. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami hidup dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tangan setia belas kasih yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tolong kami semua. Sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan setia belas kasih imam besar Gembala Agung, bisa melakukan apa saja bagi kami sampai membuat semua indah pada waktunya. Engkau begitu buruk di kayu salib supaya kami indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan tidak menipu kami semua. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dipersiapkan semuanya. Kita akan menerima perjamuan suci. Kurnia saja, mari. Kurnia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Bangkit berdiri dengan pelan-pelan. Letakkan di dada. Ingat, dia menjadi buruk di kayu salib. Bukan seperti manusia, tapi seperti, maaf, anjing dan babi, seperti setan. Supaya kita yang sudah buruk, hancur ini menjadi indah pada waktunya. Haleluya.
Percayalah. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Yesus selalu, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tubuhmu menyerap segala dosa-dosa kami, penderitaan kami Tuhan. Haleluya. Kami menjadi damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Setan paling takut pada darah Yesus. Haleluya. Ayo, ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun kelakuan setan pada kita, oh, letakkan tangan di dada. Biarlah darah Yesus yang menolong kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia, pelayanan pendamaian imam besar, sampai di ruangan maha suci, sampai di takhta Tuhan selama-lamanya, sampai di awan permai, sampai di takhta Tuhan selamanya. Ada keluarga kita doakan, jangan ada yang ketinggalan. Tuhan tolong semuanya. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tolonglah kami, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Biar kami saling mengasihi Tuhan sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih sampai layak menyambut kedatanganmu kedua kali di awan yang permai. Lanjut masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya, menjadi batu permata di sana yang tidak keluar lagi dari sana selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Demikian yang sakit Engkau jamah Tuhan. Letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa, jika tidak bisa letakkan di dada. Ampuni saya sebagai gembala, ampuni saya sebagai hamba Tuhan, ampuni kami semua jemaat di Medan, juga di Mojokerto, ampuni kami semua, sucikan oleh darah-Mu supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit yang mengganggu, yang mustahil kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Berilah kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang bekerja berkati semua, buka jalan, omset menurun, berkati, angkat semuanya, berkati. Dengan berkat ini kami memuliakan Tuhan. Hutang piutang yang mustahil Tuhan tolong semuanya. Yang mencari pekerjaan buka jalan, yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu Tuhan, naik kelas baik, lulus baik, skripsi tesis berikan hikmat, akal budi, pertolongan, dosen-dosen tidak mempersulit tapi belas kasih. Terima kasih semua lulus cepat, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Mencari sekolah baru, Tuhan berikanlah yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih pengorbanan anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Drago, untuk juga yang lain-lain semuanya, untuk Jambi, untuk
pribadi hamba, keluarga, untuk bangunan gereja di Mojokerto, semuanya Tuhan balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kita angkat dua tangan. Sekali lagi sebelum pulang, hamba rindu hidup di dalam tangan Imam Besar Gembala Agung yang setia belas kasih. Tidak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita, dia tetap meraih kita semuanya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Peganglah kami semua bersama keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan di Medan, di Mojokerto, di mana-mana semuanya. Tuhan tolong sampai mencapai kesempurnaan, sampai Yerusalem baru. Terima kasih, tidak ada yang ketinggalan. Turunkan tangan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah, selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Lalukan dari celaka mara bahaya. Tuhan memegang kami, Tuhan beserta kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan beserta kita semuanya. Puji Tuhan. In His name